Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebuah hadis sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Quran itu menjadi penolong kamu atau menjadi pendorong kamu. Artinya apa? Bisa menjadi penolong ke surga atau pendorong ke neraka. Hujjatun laka au 'alaika. Sahih Muslim hadisnya. Lalu pertanyaan, kalau memang Quran itu bisa menjadikan kita pendorong ke neraka, untuk apa kita menghafalkan Quran? Atau untuk apa kita itu membaca Al-Quran? Jawaban yang paling mudah, ya, sebelum kita jawab secara ilmiah, apa kamu tahu kalau kamu itu akan dijadikan Quran sebagai, artinya apakah kamu tahu kalau Quran itu pada akhirnya menjadi pendorongmu ke neraka? Kan nggak tahu. Wow, ya, rahasia kan? Sama dengan untuk apa saya bekerja kalau nanti pada endingnya saya harus fakir? Apa kamu tahu secara pasti kalau kamu nanti akan fakir sehingga kamu malas bekerja? Sama juga, untuk apa saya belajar toh kalau nanti ketika ujian lupa semuanya? Sama dengan itu nanti jawabannya. Sama. Nanti diperluaskan lagi, untuk apa saya belajar, untuk apa saya ibadah toh kalau pada akhirnya juga masuk neraka? Sama dengan itu. Jawabannya lagi-lagi untuk pertama kali yang paling simpel, jangan sampai lupa. Apa kamu tahu secara pasti kalau kamu itu nanti akan menjadi ahli neraka? Itu dulu. Kalau nggak tahu, kenapa kamu sudah pesimis sebelum kenyataan terjadi? Ibarat orang perang, untuk apa saya perang kalau kalah? Untuk apa saya belajar kalau saya nanti gagal? Sama dengan itu. Ini akan menjadi, ini setan, bisikan setan yang mengganggu manusia ini tentunya. Dan itu nggak boleh ada. Kalau sampai ada, dunia ini akan menjadi chaos, pesimis. Orang nggak akan ada yang maju. Dia nggak akan ada orang berusaha, nggak ada orang bekerja, nggak ada orang mempunyai cita-cita yang tinggi, nggak ada nanti akhirnya. Tapi sebaliknya, bagaimana kalau dibalik? Kalau saya kerja mesti kaya, kalau saya ibadah mesti surga. Dibalik sekarang. Kalau saya belajar mesti yang satu. Nah, itu juga problem, kesombongan di mana-mana. Penindasan orang kepada orang lain itu juga akan menyebar kemana-mana. Yang bekerja merasa pasti kaya sehingga menindas yang nggak bekerja. Yang ibadah meyakini pasti surga, dan yang nggak ibadah dilihat oleh ahli ibadah pasti dia masuk neraka, sehingga terjadi kesombongan, kesemena-mena. Ini nggak boleh terjadi duanya. Sama Allah dirahasiakan dua-duanya. Ini supaya manusia mempunyai sifat waspada dalam bahasa Indonesianya. Dalam bahasa tasawufnya al-khaufu war-raja'u. Paham ya? Gitu. Meskipun kita kenal beberapa kaidah tidak pernah meleset. Contoh yang paling konkret apa? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu jelas memang, manjada wajada. Cuma wajada apa yang jadi masalah? Apa semua mahasiswa yang belajar siang malam pesering satu? Enggak. Saya punya teman juga orang Filipina. Waktu saya melihat pasir yang satu dia ini, dia belajar terus, rangkumannya berlembar-lembar dia kalau merangkum pelajaran. Saya tahu sendiri, satu kamar dengan saya. Nggak lulus dia, saya kaget juga. Siang malam lampunya nyala aja itu kalau malam, Masya Allah. Tapi nggak lulus. Nah, maka Allah rahasiakan semua itu, agar menjadi ujian bagi manusia, agar dia tidak bersandar kepada amalnya, agar dia tidak bersandar kepada apa yang menjadi keinginan murninya. Allah yang menentukan, manusia berusaha sebaik-baiknya sesuai dengan jalur yang Allah tetapkan. Tapi di mana-mana ada kaidah mutlak, seakan-akan itu absolut. Bersungguh-sungguh pasti berhasil, iya. Maka ini survei dunia. 85% orang berhasil di dunia itu karena apa? Karena rajin. Kalau itu bukan 90%. Saya pernah baca dalam kitab Sukses Tanpa Batas, itu terjemah dari Syekh Thariq Suwaidan kalau nggak salah. Dari bahasa Arab diterjemahkan. Saya kebetulan nemu yang Indonesia. Saya taunya Indonesia, kemudian saya baca. Saya nggak tahu Arabnya. Bukan berarti saya cari terjemah ya, karena memang waktu di toko buku saya baca itu. Jadi
90% orang sukses itu karena rajin. Maka orang rajin pasti, bukan pasti ya. Iya, kalau menurut saya pasti sukses. Semua orang sukses pasti rajin, pasti. Cek. Meskipun kerajin seseorang tidak menjamin dirinya akan sukses. Kenapa? Karena belum tentu dia rajin terus. Gitu. Itu jadi masalah kan. Sekarang rajin, besok rajin, setahun ada ujian nggak rajin ya sudah gagal dia. Maka rajin itu pasti sukses. Orang sukses mesti rajin, tapi kalau orang rajin belum tentu sukses. Kenapa? Karena dia belum tentu bisa mempertahankan sifat rajinnya itu. Nah, itu jadi masalah. Sudah, kembali ke Al-Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika ya. Jadi itu yang pertama dulu. Kamu nggak tahu takdirmu, maka kamu harus punya harapan. Harapan ini apa? Membuat kita melangkah lebih keras dan lebih cepat dalam berlari. Kalau kita punya harapan, tujuan, maka kita punya perbuatan. Perbuatan harus diiringi dengan ilmu pengetahuan supaya dia lurus, terarah, teratur sehingga sampai pada tujuan. Kalau kita nggak punya harapan, tujuan itu untuk apa? Kalau saya harus miskin, kalau harus bodoh, nggak bisa. Harus punya tujuan. Karena kamu tidak bisa memastikan masa depanmu secara yakin dan pasti. Baik masa depan baik atau sebaliknya. Wes, itu satu ya. Nah, tapinya lagi ada tapi dunia itu. Semua itu ada rumusnya. Nggak ada ceritanya orang sukses itu malas, nggak ada, satupun nggak ada. Dalam segala lini. Nggak ada. Orang itu kalau sukses mesti dia nggak malas, mesti. Kalaupun malas ya boleh sehari setengah jam lah. Ya manusiawi ya. Supaya bisa merasakan malas. Kalau apa itu malas? Kan aneh kalau dia nggak tahu malas itu apa. Supaya tahu, rasakanlah malas itu. Tapi jadi masalah kalau malasnya itu istiqomah rutin itu jadi masalah. Ya. Orang sukses itu nggak ada yang malas-malasan, apalagi malas. Kita lihat orang kalau sudah suka ilmu, kemarin kita dengar ya, lihat sendiri, sudah profesor, punya jabatan, banyak uang, banyak harta, masih kuliah S3 kemarin. Loh, ini tapi yang S1 belum jelas, nggak punya ijazah, nggak punya kedudukan, nggak punya harta, masa depan nggak jelas, kuliah rasa-rasanya jelas, ini gimana maksudnya? Ya sukses bisa, mungkin dalam bidang yang lain kan, mungkin dia nggak rajin kuliah tapi rajin pedagang, rajin beternak kan bisa. Yang penting dia rajin, ada rajinnya. Rajinmu itu di mana gitu masalah. Tetap sukses itu ada teorinya, ada rumusnya. Meskipun kita nggak bisa pastikan, rumus itu ada. Itu sudah dibuat oleh para ahli secara observasi, ya. Dan itu secara tatabu' istiqra, itu sudah pengamatan. Yang pertama yang paling gampang itu. Maka kamu nggak boleh kalau ada setan, betul itu juga pernah menghantui saya waktu dulu. Kamu kena untuk apa kuliah tinggi-tinggi kalau tuh akhirnya sama mama kamu harus jadi tukang becak misalkan. Apa? Jawab setan. Alhamdulillah, baca kitab kuning bisa bahasa Arab, baik sebenarnya baca nggak bisa apa-apa kan gitu. Saumpama, naudzubillah. Untuk apa kuliah tinggi luar negeri, juara internasional? Kalau akhirnya hanya mukuli bambu, tok-tok mie ayam pangsit, bakso, enggak apa-apa. Sekali tok ini Allah gitu. Yang penting Allah itu beres, itu enggak ada masalah. Paham kan? Lebih baik daripada wis tukang bakso nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa nggak tahu luar negeri, nggak pernah juara kan begitu. Wis tukang bakso nggak bisa nggak zikir, nggak wiritan kan gitu. Harus dibalas begitu. Dan semua itu nggak ada yang hina di mata Allah. Bahkan wali Allah banyak yang macam-macam. Ada yang bahkan menyamar, Nabi Khidir misalkan ya. Ada yang secara fisiknya tidak dihargai orang dan seterusnya lah. Itu sudah itu amalia hati. Itu yang pertama, yang paling konkret seperti itu. Yang kedua, jawaban ilmiahnya gimana? Ini sekarang baru masuk wilayah akademik. Hadis itu sahih, jelas. Tapi kalau orang hanya ngomong, untuk apa saya baca Quran? Kalau toh saya harus masuk kalau toh harus menjadi Quran itu menjadi pendorong saya ke neraka. Kenapa kamu hanya sibuk dengan satu hadis ini yang separuh? Kan alaikanya enggak. Kenapa kok enggak ke laka kan gitu ya? Laka itu penolongmu ke surga, kok sibuk di pendorongmu ke neraka? Kenapa enggak ke lakanya?
Kenapa kamu nggak baca ayat yang lain? Iqra'ul Qur'an. Riwayat yang lain kan ini hadis. Kenapa nggak baca riwayat yang lain? Iqra'ul Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kenapa kita membaca itu? Bacalah Quran. Karena Quran itu pasti akan menjadi penolongmu hari kiamat, pasti itu. Udah. Kenapa kita sibuk yang mendorong kita ke neraka, nggak sibuk yang narik ke surga? Satu bacaan itu satu kebaikan. Satu ayat, satu huruf ya, satu ayat, satu cahaya. Satu ayat, satu derajat. Satu ayat menghilangkan kejelekan. Kenapa kita nggak sibuk ke sana? Kok malah sibuk neraka saja? Ini jadi masalah juga. Harus balance mestinya. Itu. Dan sudah jelas dalam Al-Quran, siapakah orang masuk neraka itu? Al-Quran sudah jelas. Orang yang masuk neraka itu adalah orang yang apa? Nggak sholat. Orang yang nggak beriman. Sudah itu. Kan ada orientalis baca Quran tapi dia nggak beriman. Itu yang menjadi pendorong ke neraka dia itu. Tapi rata-rata orientalis kalau sudah baca Quran rata-rata lah ya masuk Islam dia. Dengan kehebatan Al-Quran. Rata-rata orang baca Quran masuk Islam dia. Karena mengagumi kehebatannya. Tuh. Jadi banyak baca Quran nggak beriman. Baca Quran dia tidak meyakini isinya, ya sudah menjadi pendorong ke neraka. Dan sebaliknya kalau baca Quran ya, lalu kita tadabbur dan seterusnya, otomatis itu ke surga. Baca tok sudah pahala. Baca tok itu sudah, dan fadilah baca Quran sudah tak terhingga. Kitab-kitab sudah banyak sekali. Tinggal baca saja. Lah kenapa kok hanya disebutkan neraka saja? Nah, jadi masalah. Setelah itu jadi orang yang mendorong ke neraka itu siapa? Ya itu. Atau sebaliknya, Quran jadikan jualan. Ya kan? Permintaan saya request ayat ini tafsirkan seperti ini supaya lah itu otomatis dia. Itu wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, itu sudah. Kita nggak bahas itu sekarang ya. Kita bahas ayatnya begini. Jangan lihat yang hujatun laka aw alaika. Lihat yang laka, jangan alaika. Ya waspada, harus khoforoja, jangan terlalu pede juga. Tentang baca Quran tahu surga, ya enak itu saya nanti masuk. Itu terlalu pede juga, ya harus khoforoja. Adanya harapan supaya kita nggak putus asa. Adanya ancaman supaya kita tidak terlalu ceroboh, sembrono dan angkuh sombong. Itu penting. Harus balance. Ya. Nah, kita akan lagi. Sibukkan di lakanya, jangan sibuk alaika. Ya boleh tadi waspada. Perhatikan Rek, ingat ayat ini. Ini ayat yang sangat istimewa. Saya udah membaca beberapa banyak tafsir. Kalau guru-guru saya ya, Kiai Fatoni Mojokerto itu. Terus kemudian juga saya mendengar langsung dari beliau. Lalu kemudian Prof. Murawi saya juga mendengar langsung dari beliau. Orang itu kalau hafal Quran, meskipun dia itu dosa, itu ahli surga dia. Ini ngomong guru-guru saya ini. Dan itu sudah Indonesia benar-benar mutawatir kalau itu. Tafsir ini mutawatir. Tapi saya cari referensi yang sebisa saya mampu itu belum nemu yang tafsirnya ini. Tafsirnya apa? Orang hafal Quran, meskipun dia dosa, itu ahli surga. Ini yang saya belum nemu takbirnya. Tapi insya Allah ada, saya yakin. Sama saya belum nemu takbirnya. Saya udah tafsir dia baca, tafsirnya nggak begitu. Saya kasih tafsirnya gimana? Gini. Allah berfirman surat Al-Fatir ya, surat Fatir, jangan Al-Fatir. Surat, kalau Al-Quran nggak boleh salah nyebut surat Al-Fatir, itu memalukan. Surat Fatir, jangan Al-Fatir. Sama dengan surat Al-Imran, ini juga jangan. Surat Al-Imran. Hafal Quran salah nyebut surat itu memalukan itu ya. Pernah terjadi itu di mahasiswa Usuluddin tafsir hadis, surat Al-Imran. Al-Imran ya, Al-Imran. Pasti kan surat Al-Imran. Jangan sampai salah, ahli Quran ini harus detail. Beda kalau orang jurusan ekonomi, peternakan nggak apa-apa, ahli tafsir nggak boleh salah. Surat Fatir ya, sedang surat Al-Fatir. Allah berfirman gimana? Ingat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kami wariskan Al-Quran kepada hamba yang kami pilih. Jadi orang hafal Quran sudah dipilih sama Allah, pilihan. Lah, tipikal orang hafal Quran itu apa? Faminhum zalimul li nafsih. Ada yang zalim dia. Hafal Quran ya, kelewes. Itu misalnya santai, cangkruan, ngopi, ya gitulah. Ya zalimul nafsi lah. Menyanyikan waktunya yang berharga. Faminhum muqtasid. Ada yang muqtasid.
Faminhum zalimun nafsihi wa minhum, kalau wa minhum enggak pakai fa. Wa minhum muqtasid. Ada yang di antara ahli Quran apa? Muqtasid. Apa muqtasid itu? Dia berbuat taat dan enggak maksiat dia. Tapi dia enggak tahajud, enggak duha, enggak wiritan. Pokoknya sholat, ngaji Quran gitu ya. Tapi enggak nambah nawafil, enggak nambah. Terus pokoknya ngaji Quran mulai. Dan yang ketiga yang terbaik, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Golongan yang ketiga yang top, kalau itu macam-macam tadi. Yang ketiga ini apa? Wis enggak maksiat, wis taat, dan dia juga memperbanyak ibadah sunnah. Ya baca Ratul Latif, Ratibul Haddad, Ratibul Atos, dibaca semuanya ini. Yo jamaah, yo taklim, yo ngaji tafsir, yo ngaji Quratul Uyun. Wah, iki wis termasuk sabiqum bil khairat. Ya kan? Jadi tipikal orang Quran itu ada tiga. Hafal Quran ya, kuliah sering telat, kuliah ngantuan, mojo, biasa maklumi aja itu. Tapi itu pilihan dari Allah itu. Ya, dzalika huwal fadlul kabir, itu adalah keutamaan yang sangat besar. Nah, ini yang menarik. Jannatu adnin yadkhulunaha. Surga semuanya masuk di surganya Allah. Semuanya, tiga orang itu masuk surga semuanya. Ono sing maksiat, ono sing gak ngelakoni sunnah, dan ada yang semua enggak maksiat, yo sunnah. Semuanya yadkhuluna, semuanya masuk surga. Ini ulama mengatakan ini wawu yadkhuluna kan wawu jamak ini. Satu-satunya wawu jamak yang layak ditulis dengan tinta emas ya wawu ini. Karena masukkan semua hamba Allah yang hafal Quran masuk ke surganya. Yuhallawna fiha, sama Allah dikasih hiasan. Min asawiro, min zahab. Dikasih Allah gelang-gelang dari emas. Bukan merek-merek Seiko enteng. Rolex, aduh Rolex. Ya, Rolex dijual 6.000 juga banyak itu di online. Ya. Walibasuhum fiha harir. Bajunya sutra. Loh, ini wawu jamak, ini wawu dengan tinta emas. Satu-satunya wawu dalam Al-Qur'an yang layak ditulis dengan tinta emas itu adalah wawu ini. Yadkhuluna. Wa qalu alhamdulillahilladzi adzhaba 'annal hazan. Masuk surga yang pertama kali apa? Alhamdulillah. Jadi kalau kamu ingin ahli surga, ciri gampang. Di dunia sering enggak mengucap alhamdulillah. Kalau sudah sering ahli surga. Itu ahli surga itu rata-rata wa qalu alhamdulillah. Pertama kali mereka wa qalu alhamdulillah. Kalau kamu sering alhamdulillah, termasuk ada bakat kuat untuk masuk surga. Kalau sudah alhamdulillah, apa jaminannya? Adzhaba 'annal hazan. Alladzi adzhaba 'anil hazan, alhamdulillah yang telah menghilangkan susah di hati kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Jadi kalau orang itu sering sumpah, pasti dia kurang bersyukur, pasti. Enggak pakai kira-kira. Kaidah itu. Jadi kalau kamu banyak sumpahnya, syukurmu kurang. Itu aja. Suka mengeluh sehingga stres, kurang mengucap alhamdulillah. Untuk reparasi sel-sel yang rusak itu dengan mengingat kebaikan, kenikmatan dari Allah 3 kali sehari, 3 kali sehari. Kita nggak 3 kali, 33 kali, nggak sehari habis sholat. Loh, orang beriman tuh mestinya harus fresh, gitu. Selalu bahagia, senyum terus kemana-mana, gitu. Paham ya? Itu. Nah, itu penafsiran ulama-ulama guru-guru saya. Nah, penafsiran di kitab-kitab tafsir gimana? Penafsirannya tambah lebih top lagi itu. Kalau penafsiran ulama Indonesia kan spesifik hafal Quran ya. Kalau ulama-ulama tafsir saya baca berkali-kali, saya cari takbirnya itu belum ketemu, belum mungkin ada saya belum menemukan. Apa? Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Siapa pakai ibadina itu? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami wariskan Al-Qur'an kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Rasul itu ada apa? Ada yang zalim, ada yang muqtasid, ada yang sabiqun bil khairat, dan semuanya masuk surga semuanya. Tuh. Luar biasa ini. Sedangkan hafal Quran yang beriman kepada Allah, umat Rasulullah yang diwariskan Al-Quran semuanya surga semuanya. Bersyukur kita. Kok malah takut masuk neraka kan gitu. Optimis. Baca Quran surga, insya Allah punya harapan kuat. Oh gitu. Setan itu yang macam-macam. Ada setan itu yang tadi, ngapain kamu ibadah kalau hanya neraka? Ada banyak. Ngapain kamu belajar kalau toh nanti pulang nggak jadi dosen? Ada yang gitu. Ngapain kamu wiridan tirakat?
ya kemudian kamu di pondok mujahadah khidmah, kalau gak jadi kiai, itu banyak setan begitu. Dan sebaliknya ada santri lalu pede juga, pondok meliti, kopiahnya lu wincip gini, ya kan, calon kiai di hatinya begitu, pulang laundry. Wow lah, gak usah pede-pede, biasa aja, bukan biasa ya. Al khaufu war roja ini harus di hati ini harus melekat, re. Jangan terlalu pede sehingga kamu itu terlalu yakin akan jadi orang hebat, sehingga kamu itu meremehkan tipu daya yang menghantui dirimu dan yang menggodamu itu. Ya, selama kamu belum Allah ketika ajal maut, jangan pernah merasa aman. Wa afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Gak usah pede, dosen sama kamu dekat, mata kuliah hafal semuanya, jangan waspada kamu nilai A. Boleh jadi 60 kebalik jadi 90 kebalik jadi 60, bisa aja itu. Nilai 70 jadi 40 bisa itu, kan agak 4 gini ya, dia kurang ke bawah gitu. Atau 70 tapi karena 70-nya itu agak miring gini pulpennya nyelingan sehingga 40 itu. Terjadi gitu. Semua itu misterius, Rek. Dunia ini memang gak ada kepastian. Karena supaya manusia itu menggantungkan hanya kepada Allah. Wah, itu. Jadi yakin gitu. Dan kita makanya jangan sampai lupa memohon kepada Allah husnul khotimah. Setan itu kalau ada orang minta husnul khotimah, qasama dhuhri, kata setan ya. Qasama dhuhri, qasama bukan qasama. Qasama dhuhri man sa'alallah husnul khotimah. Punggung saya ini retak, remuk rasanya kalau ada hamba minta husnul khotimah. Oh, itu. Minta sama Allah husnul khotimah. Dalam hadis yang lain, kalau Allah ada hamba yang memohon perlindungan dari api neraka 3 kali, maka haqqun 'ala Allah ayujirahu. Ya Allah ajirna minan nar 3 kali ya. Itu Allah pasti akan selamatkan dari neraka. Fi riwayat 7 kali subuh maghrib, sebelum ngomong 7 kali ya, sebelum maghrib, habis subuh, sebelum ngomong baca 7 kali, meninggal surga. Bisa jadi kita harus optimis. Itu jawaban tentang penafsiran Al-Quran wa hujjatun laka au alaika. Jadi Quran itu akan menjadi penolong kita, dan itu sudah survei konkret, observasi, penelitian di mana-mana. Orang kalau rajin baca Quran, hafal Quran, jasadnya utuh. Itu sudah terjadi di mana-mana, di media massa, di media televisi, di koran, di WhatsApp, di mana-mana sudah ada beritanya. Kenapa kita ragu? Harapan harus tinggi. Selama kita dengan Allah, kita mengikuti perintah Allah, sudah aman. Wallahu a'lam bishawab.